Kecemasan dan kekhawatiran adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun dalam ajaran Kristen, Tuhan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kita bisa mengatasi rasa cemas dengan penuh iman dan pengharapan. Mari kita eksplorasi ajaran Alkitab tentang kecemasan dan temukan bagaimana kita bisa hidup dalam kedamaian yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita gali bersama. Untuk memahami apa saja cakupan dari kecemasan dan kekhawatiran menurut Alkitab, kita akan melihat dulu kata-kata apa saja yang digunakan di dalam bahasa asli Alkitab yang diterjemahkan sebagai kecemasan atau kekhawatiran. Istilah Yunani untuk kecemasan adalah merimnao dan dari kata benda merimna. Merimnao dan merimna digunakan untuk menyatakan kekhawatiran tentang masa depan atau rasa sakit yang mendalam. Kita bisa baca ini di dalam Matius 6 ayat 25-34 dan juga Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Sifat dari kecemasan. Kecemasan adalah wajar kalau ini menyangkut kepedulian terhadap diri sendiri atau orang lain. Namun, kecemasan bisa menjadi masalah jika menguasai perhatian kita dan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan sesuai dengan 1 Korintus 7 ayat 33-34 dan 2 Korintus 11 ayatnya ke-28. Mari kita lihat bagaimana ajaran Yesus tentang kecemasan itu. Yesus mengajarkan agar kita tidak khawatir tentang kebutuhan hidup seperti makanan dan pakaian. Oleh karena Allah sebagai Bapa yang peduli mengetahui kebutuhan kita dan akan memenuhi semuanya. Alkitab berkata di dalam Matius 6 ayat 25-34 dan Lukas 12 ayat 22-34. Bagaimana komentar Rasul Paulus? Paulus mengajarkan agar kita tidak terus-menerus cemas, melainkan membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Dengan doa dan rasa syukur, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan menerima damai sejahtera. Menurut 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Selanjutnya, kecemasan dan kekhawatiran itu berasal dari kepedulian yang wajar di dalam hidup. Tetapi ini bisa menjadi berbahaya kalau pada akhirnya ini menguasai kita. Dengan mengarahkan kecemasan kita kepada Tuhan melalui doa dan iman, kita dibebaskan dari tirani kekhawatiran. Ketika kita tetap sadar akan kehadiran dan kepedulian Tuhan, kita bisa hidup dalam kedamaian dan lebih berfokus pada hubungan kita dengannya. Sesuai dengan 1 Korintus 12 ayat 25-26 dan Filipi 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Jika demikian, langkah-langkah apa yang harus dibuat oleh seorang Kristen jika sekarang ini dia sementara mengalami kecemasan? Yang pertama, berdoa dengan jujur dan terbuka. Luangkan waktu untuk berbicara kepada Tuhan tentang kekhawatiran Anda. Anda dapat berdoa dengan jujur dan terbuka, meminta kekuatan dan kedamaian dari Tuhan. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Carilah ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kecemasan dan damai sejahtera. Renungkanlah firman Tuhan setiap hari untuk mendapatkan penghiburan dan juga kekuatan. Kita bisa baca ini dalam Matius 6 ayat 25-34. Yesus mengajarkan untuk tidak khawatir tentang kebutuhan hidup karena Bapa di sorga tahu apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Serahkan semua kecemasan dan kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan peduli dan Dia mampu menangani setiap situasi.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu, kata Rasul Petrus, sebab Tuhan yang akan memelihara kita. Lalu kemudian selanjutnya, carilah dukungan dari komunitas gereja. Bergabunglah dengan kelompok doa atau persekutuan di gereja Anda. Bicarakan kekhawatiran Anda dengan saudara-saudari seiman yang bisa memberikan dukungan dan doa kepada Anda. Demikianlah nasihat Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kemudian yang kelima, mari berfokus pada hal-hal yang positif dan juga benar. Alihkan pikiran Anda dari hal-hal yang menimbulkan kecemasan kepada hal-hal yang positif dan membangun iman. Pikirkan tentang segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Sesuai dengan Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Lalu kemudian, berlatihlah untuk selalu mengucap syukur. Setiap hari, luangkan waktu untuk mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Anda terima. Mengapa? Rasa syukur membantu mengalihkan fokus dari masalah kepada kebaikan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lalu kemudian yang ketujuh, tetaplah aktif dan jaga kesehatan. Jaga kesehatan fisik dengan berolahraga, makan dengan makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita wajib memiliki tubuh yang sehat. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, orang Kristen dapat menghadapi kecemasan dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir dan peduli terhadap setiap aspek kehidupan mereka. Kesimpulan, melalui ajaran Alkitab, kita diajak untuk menyerahkan setiap kekhawatiran dan kecemasan kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia peduli dan akan memenuhi kebutuhan kita. Dengan begitu, kita dapat hidup dalam ketenangan dan fokus pada misi kita untuk mengasihi dan melayani Tuhan serta sesama. Sebuah kehidupan yang dibebaskan dari kecemasan adalah kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan pengharapan yang berasal dari Tuhan. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya, tetap di program Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.